Karena struktur yang dulu melindungi narasi nasab, kini tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan kepentingan mereka. Kalau dibahasakan dalam politik, koalisi retak. Saat pelindung tidak lagi aman, kritik pun diarahkan ke pelindung itu sendiri. Ini permasalahan terjadi. Pelindung hari ini bisa dikritik besok juga. Hari ini bisa menjadi tameng, besok bisa menjadi sebuah ancaman. Akademisi dulu diserang, ya kini dilupakan. Sudah beda permasalahannya. Dan Suriah kini menjadi sasaran kritik. Ini tandanya hegemoni sedang goyah. Bukan lagi solid, padahal dua-duanya itu solid. Bermesraan antara Suriah dengan Tanfiziyah. Kita berbicara dalam klaim nasab. Mereka melindungi. Nah sekarang, ketika ada permasalahan Suriah dan Tanfiziyah, yang pendukungnya Gus Yahya menyerang kritik dengan Suriah menggunakan isu nasab. Padahal itu sebuah masalah yang berbeda. Saya mau mulai dengan sebuah pengakuan yang jujur. Kalau kita lihat ke belakang, kritik di PBNU itu tidak pernah netral. Ya, ia selalu mengikuti satu hal, apa yang dianggap mengancam narasi dominan saat itu. Pola-pola ini tentunya teman-teman bisa pelajari. Kemudian, dulu yang dianggap itu ancaman, itu bukan Suriah, bukan struktur PBNU, tapi akademisi dan pendukung Kiai Imad. Kenapa? Karena kritik mereka menyentuh langsung kepada nasab Ba'alawi. Nah, kita akan membahas lebih dalam bagaimana pergeseran kritik itu terjadi hari ini gitu ya. Yang pertama, dulu kritik ke pendukung Kiai Imad. Dan mari kita ingat baik-baik, bergeser kepada masa lalu, waktu tesis Kiai Imad dan akademisi lain muncul satu persatu yang terjadi secara organik, tanpa mobilisasi, tanpa terstruktur dan tidak mempunyai struktur. Narasi yang dibangun adalah ini memecah belah umat, ini bikin gaduh, ini tidak bermanfaat, ribut-ribut nasab dan seterusnya. Dan yang menariknya, narasi itu selaras antara Rois Am, ketua PBNU dan para pendukungnya masing-masing. Nah, pertanyaan ke publik yang mau saya sampaikan, kenapa kritik akademik dianggap lebih berbahaya daripada problem struktural NU sendiri? Jawabannya sangat sederhana. Karena nasab Ba'alawi ini adalah isu sensitif yang dijaga secara bersama, baik itu Suriah ataupun baik Tanfiziyah yang mendukung narasi nasab Ba'alawi. Nah, bagaimana pola perlindungan narasi nasab itu tersendiri yang ada di NU? Ini bagian penting. Ya, bagian penting yang perlu kita pahami secara mendalam gitu ya. Nah, waktu itu Suriah tidak membuka ruang dialog apapun. Tanfiziyah mengunci isu. Kemudian pendukung Gus Yahya menyerang tesis, bukan kepada substansinya. Nah, ini bukan suatu kebetulan. Ini pola perlindungan narasi. Bukan karena semua sepakat secara ideologis ya, tapi karena menjaga stabilitas lebih penting daripada membuka sebuah kebenaran. Nah, titik baliknya gimana ketika kritik ke Ba'alawi ini tidak lagi efektif? Nah, publik makin paham gitu ya. Kenapa makin paham? Mana bisa melihat kritik dan ilmiah? Mana serangan emosional, mana data, mana doktrin, publik juga paham. Publik makin paham, publik makin cerdas, publik makin bisa menganalisa dengan baik-baik, dengan cermat. Akibatnya apa? Kritik ke akademisi itu kehilangan daya. Membungkam tesis Kiai Imad itu tidak lagi cukup hari ini. Maka, apa yang terjadi? Arah kritik itu bergeser. Nah, sekarang kritik itu beralih kepada Suriah. Hari ini yang dipersoalkan apa? Prosedur Suriah, kewenangan Rois Am.
legitimasi forum, mekanisme pengambilan keputusan, dan ironinya, yang mengkritik ini adalah pihak-pihak yang dulu paling keras menyerang akademisi. Ya, pertanyaan kunci yang kita bisa ambil hari ini adalah kalau dulu Suriah itu dianggap suci, kenapa sekarang dipersoalkan? Dulu katanya yang melindungi nasabah itu suci, jangan sampai orang mengkritiknya. Sekarang kita balik. Kalau dulu Suriah dianggap suci, kenapa sekarang dipersoalkan? Justru sekarang pendukung Gus Yahya ini menyerang kritik kepada Suriah dengan membawa isu nasab, padahal tidak ada hubungannya. Harusnya kalau mau relevan dengan apa atau konsisten lah dengan apa yang pernah disampaikan kepada pendukung Keimat, harus berhusnuzon. Ya harusnya pendukung Gus Yahya dengan Gus Yahya sendiri juga husnuzon terhadap Suriah dan jajarannya terkait keputusan untuk pemecatan ketua umum. Husnuzon juga dengan pleno menunjuk PJ Ketum, itu juga husnuzon. Dan ini bukan membalik sebuah haluan ideologi. Ini poin penting yang agar tidak salah baca. Ini bukan karena tiba-tiba cinta transparansi. Ini bukan karena mereka tiba-tiba anti nasab. Kan dikerdilkan itu dulu. Membaca isu nasab ini harus transparan, harus dibuka secara akademik loh. Sekarang kok tiba-tiba mereka harus mencintai transparansi. Ya, tapi ini bukan terkait mereka tiba-tiba mencintai transparansi atau mereka tiba-tiba anti nasab, ya. Tapi karena struktur yang dulu melindungi narasi nasab kini tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan kepentingan mereka. Kalau dibahasakan dalam politik, koalisi retak. Saat pelindung tidak lagi aman, kritik pun diarahkan ke pelindung itu sendiri. Ini permasalahan terjadi. Nah, bagaimana kerangka kita untuk berpikir bahwasanya bukan kultus tapi sebuah doktrinasi, dan ini juga bukan sebagai kultus alamiah, tapi hasil doktrinasi dan kebiasaan. Apa artinya ketika doktrin itu terganggu, aktornya bisa berubah, arah kritik bisa berpindah. Ini cara sistem doktrinal, bukan gerakan ilmiah. Dan yang bisa sampaikan di sini yang menjadi sebuah pelajaran terbesar yang disimpulkan, pelajaran itu bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar, tapi narasi dominan itu bisa berubah. Pelindung hari ini bisa dikritik besok juga. Hari ini bisa menjadi tameng, besok bisa menjadi sebuah ancaman. Akademisi dulu diserang, ya kini dilupakan. Sudah beda permasalahannya. Dan Suriah kini menjadi sasaran kritik. Ini tandanya hegemoni sedang goyah. Bukan lagi solid, padahal dua-duanya itu solid. Bermesraan antara Suriah dengan Tanfiziyah. Kita berbicara dalam klaim nasab. Mereka melindungi. Nah sekarang ketika ada permasalahan Suriah dan Tanfiziyah, yang pendukungnya Gus Yahya menyerang kritik dengan Suriah menggunakan isu nasab. Padahal itu sebuah masalah yang berbeda. Teman-teman paham di sini ya. Jadi sudah tidak relevan lagi. Kalau mau konsisten, ketika pendukung Gus Yahya itu menolak ya transparansi, ya menolak untuk verifikasi, jangan sampai hari ini ada statement juga dari pendukungnya Gus Yahya untuk transparansi kepada Suriah, gitu ya, karena itu tidak konsisten, inkonsisten ya. Kalau mau konsisten, kalau mau relevan ya husnuzon saja dengan keputusannya Suriah. Nah, intinya hari ini kita tidak sedang menuduh siapapun yang berkhianat. Kita sedang membaca satu hal dan kita membaca pola yang kita bisa analisa di dinamika publik hari ini, dan narasi perlindungan nasabah ini tidak lagi sekuat dulu. Dan ketika narasi melemah, kritik berpindah, aktor berubah, posisi pun bergeser. Bukan sebuah konspirasi teman-teman, tapi retaknya koalisi narasi. Demikian dari saya. Terima kasih.